Margasatwa atau lebih dikenal dengan kebun binatang merupakan salah satu destinasi wisata yang memelihara beraneka ragam jenis hewan dengan latar lingkungan buatan yang pengelolaannya harus diatur sesuai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai destinasi, Taman Margasatwa juga bisa berfungsi sebagai tempat wisata pendidikan, penelitian, dan wadah konservasi satwa yang terancam punah. Di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Bukit Tinggi, yang merupakan salah satu kota wisata, mempunyai kebun binatang yang lebih dikenal dengan Taman Margasatwa dan budaya Kinantan. Taman ini dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora yang terus berkontribusi dalam pengembangan sarana dan pariwisata. Taman Margasatwa dan budaya Kinantan juga menawarkan beragam atraksi wisata yang menarik, seperti berbagai jenis hewan, rumah adat yang memamerkan berbagai artefak kebudayaan Minangkabau, jembatan Limpapeh, taman-taman hijau yang dilengkapi tempat duduk untuk bersantai, pusat kebudayaan, benteng Fort de Kock, dan spot-spot foto. Pengunjung Taman Margasatwa dan budaya Kinantan dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, kami ingin melakukan peninjauan mendalam pada pengelolaan dan pengembangan objek wisata tersebut. Apakah ada sistem manajemen yang baik terhadap pemeliharaan dan pengembangan fasilitas Taman Margasatwa dan budaya Kinantan, dan bagaimana peran tersebut dijalankan? Di sini kami meninjau yang pertama, yaitu kondisi kandang hewan-hewan yang ada di taman ini. Dapat kita lihat kandang-kandang di sini cukup terawat. Contohnya, kandang harimau ini cukup bersih, bukan? Beralih ke beruang madu, kondisi kandangnya hampir sama dengan kandang harimau. Selanjutnya kita ke area reptile zone. Hewan-hewan di sini cukup terawat, yang mana dapat kita lihat kandangnya cukup bersih. Dan pengunjung di sini sangat menjaga kebersihan. Untuk suhu di sini cukup terjaga karena berada di ruangan yang tertutup. Beralih ke area taman burung, kita lihat juga bagaimana kondisinya hampir sama. Kondisi kandang-kandang burung bisa dikategorikan sangat bersih. Beralih ke area yang ada gajahnya, bisa kita lihat rumput hijau mengelilingi area kandangnya. Udara di sini juga lumayan sejuk. Nah, untuk satwa selanjutnya, di sini cukup memprihatinkan.
Kandangnya kurang bersih dan berbau tidak sedap. Beralih ke satwa yang baru di sini, yaitu di sini ada APAKA. Karena baru, kandangnya masih bersih dan rumputnya masih hijau. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, di sini kami tidak hanya meninjau kebersihan Taman Marga Satwa ini, tetapi kami juga akan mengamati suhu dan cuaca di sini. Di sini menggunakan aplikasi IQAir dapat dilihat indeks udara ditujukan di angka 4 yang menandakan kualitas udara di sini bagus. Izin wawancara ya Pak? Dengan Bapak siapa? Abdul Karim. Oh, Bapak dari mana? Dari Padang Panjang. Ini pertama kalinya ke sini. Semenjak renovasi dia. Menurut Bapak, bagaimana kondisi kebun binatang saat ini? Udah lumayan nyaman daripada sebelumnya. Soal kebersihannya bagaimana? Masih udah mendingan sih, cuma masih ada juga sampah. Kalau soal cuacanya gimana Pak? Suhu? Masih agak panas ya bagian bawah ini. Perlu pohon-pohon. Baiklah Pak, untuk pesannya untuk masyarakat menjaga lingkungan ada Pak? Untuk para pengunjung sebaiknya lebih menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Untuk mengelola, sediakan lebih banyak tong sampah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Siang Bang. Ya, selamat siang. Dengan Abang siapa? Rudi Purnama Putra. Baik, Abang Rudi. Abang udah lama kerja di sini? Lumayan lama. Izin wawancara ya Bang. Ya. Menurut Abang jumlah pengunjung mempengaruhi keadaan lingkungan di kebun binatang ini enggak? Pengaruh. Pengaruhnya apa ya kalau boleh tahu? Seperti sampahnya. Sampah ya Bang. Ya. Oke. Ada pesan-pesan untuk pengunjung Bang? Ada. Boleh disampaikan ya Bang? Buanglah sampah pada tempatnya. Baik Bang, terima kasih ya Bang. Selamat sore Pak. Selamat sore Dinda. Izin wawancara ya Pak. Ya, silakan Dinda. Dengan Bapak siapa? Pak Romi. Baik Pak Romi. Saya ingin bertanya mengenai jumlah pengunjung di sini bagaimana ya Pak? Pengunjung kalau di hari-hari biasa, alhamdulillah bisa sampai 1.000 sampai 1.500 per hari. Oh ya. Kalau di bulan Ramadan memang terjadi pengurangan. Paling sekitar 200 sampai 300 orang per hari. Oh begitu. Ya. Nah, kalau di hari Lebaran atau dari libur besar, nanti bisa jadi sekitar 10.000-an masuk. Pengunjung ini membawa dampak apa untuk taman ini Pak? Kalau taman, misalkan pengunjung itu kan untuk ya pengunjung kan untuk rekreasi sebenarnya. Ya. Kalau untuk kita di taman di dalam ya paling istilahnya kan pendapatan asli daerah nih. Iya. Boleh dari pengunjung. Dia membayar tiket, masuk ke kas daerah, dan itu digunakan untuk operasionalnya pakan dan operasionalnya petugas kebun binatang. Kalau untuk kebersihan bagaimana Pak pengunjung? Kebersihan pengunjung alhamdulillah sejak kita ada sediakan tempat sampah dan petugas sampah atau insentif kita ada 20 orang untuk membersihkan lokasi. Kalau cuaca dan suhu akhir-akhir ini bagaimana? Cuaca akhir-akhir ini yang memang nggak panas kan, nggak ekstrim, nggak panas kan, paling hujannya sebentar. Kalau udah panas sekali, kita kan kondisinya kalau panas atau berat itu yang kita khawatirkan kan dalamnya kena pohon-pohon, kan pohon-pohon lama semua nih. Iya. Itu yang kita khawatirkan paling itu aja. Cuaca itu cuaca itu berpengaruh untuk hewan-hewan di sini. hewan berpengaruh pada saat pertukaran suhu, hewan itu nanti kita kasih vitamin itu biasanya. Oh gitu Pak. Cuma lebih jelasnya konservasi tadi. Oh iya gitu. Kalau masalah dalam ya konservasi, kalau kita sih di pelayanan. Oh iya. Nah, kalau di pelayanan.
Ada pesan dan kesan untuk pengunjung, Pak? Kalau kita sih pengunjung alhamdulillah nggak masalah sih. Paling pengunjung dia datang di sini kan bisa menjaga kebersihan, bisa memberikan dampak positif bagi TMSPK Bukit Tinggi, bisa memperkenalkan TMSPK Bukit Tinggi ke teman-teman ataupun ke wilayah-wilayah lain atau daerah-daerah lain. Baik Pak, sekian. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya. Wisata selanjutnya yang ada di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan adalah Jembatan Limpape. Jembatan Limpape dibangun tahun 1995 dengan warna kuning dan merah yang terlihat dominan sebagai hiasannya. Bentangan jembatan memiliki panjang 90 meter dan lebar 3,8 meter. Jembatan ini menghubungkan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan dengan Benteng Verdekok. Benteng Verdekok adalah bangunan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini menjadi tempat bersejarah atas kegigihan pasukan Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol dalam melawan pasukan Hindia Belanda. Udara di Benteng Verdekok sangat sejuk dibandingkan dengan udara yang ada di Taman Marga Satwa. Ini karena faktor pepohonan yang banyak tumbuh di sekitar sini dan cuaca saat ini berawan, menambah kenyamanan berada di sini.